Iya. Semuanya aja. Dia ngomong. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sampai kaget. Tiba-tiba kok masuk ke rumah sakit. Kawan berarti lemes itu kalau ada sudah. Mana pun ini pandangan ini kalau muter-muter Paling rendah berapa? ya HP-nya paling rendah berapa? 9. 9. Nah, saya juga bapak kalau gitu. Ini tak mau besok. Itu loh, naselan kan gitu ya Pak Ali, Pak Ali. Apa? Naselan gitu ya. Alhamdullah. Yes. HP-nya yang jelek Bu. Apa namanya HP? HP ini HP-nya berapa? 9. Tapi kemarin sekarang kayaknya Pak. Wes. Ya. Rasanya teknik maksudnya. Nah, kan kalau Kayak janjinya dia. Video Pak. Nanti sama tolong foto sedikit-sedikit ya. Nanti sedikit aja. banyak ya udah apa-apa, nanti foto juga. Lokasinya juga. Baik, dimulai saja nih Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi selaku WR1 yang sudah berkenan hadir di acara diseminasi internal program karya inovasi laboran yang saya ikuti ini. Selanjutnya Bapak Aditya Rahman Darmanto selaku dosen pendamping yang sudah membimbing saya dari mulai upload proposal hingga saat ini hingga sudah selesai penelitian. Sedikit menceritakan ya, jadi judul tentang program kitab saya ini itu adalah penggunaan serbuk gelatin sebagai alternatif bahan praktikum pembuatan kapusan sum-sum tulang di laboratorium hematologi prodi khususnya di PTLM Fakultas Ilmu Perawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, awalnya saya sebenarnya ini sudah dilakukan saat praktikum, bahkan sebelum sebelum ada flyer yang di-share ke Bu Cici itu sebelumnya metode ini sudah saya lakukan semenjak waktu itu awalnya tuh Pak Bejo itu murna itu lah. Saat Pak Bejo murna kami kebingungan itu karena yang bisa membawakan sampel sum-sum tulang itu waktu itu hanya Pak Bejo dan sampel sum-sum tulang itu nggak sebarang rumah sakit yang bisa memperoleh itu.
Nah, karena kebingungan itu Pak Bejo sudah purna, nggak bisa membawakan lagi. Nah, kami berinisiatif lah untuk mencari alternatif bahan yang mungkin nggak 100% mirip, tapi setidaknya bisa untuk praktikum hapusan struktur tulang itu. Seperti itu. Nah, yang melatar belakangi itu latar belakangi judul saya ini, selain kesulitan untuk memperoleh sampel tusuk tulang asli, tentunya adalah praktikum pembuatan hapusan tusuk tulang ini penting untuk pembelajaran hematologi, yaitu hematologi 4. Kenapa penting? Karena bagi mahasiswa TLK itu pembuatan hapusan tusuk tulang ini menurut saya harus sudah bisa lahir sebelum mereka terjun ke lahan ke rumah sakit. Karena pembuatan hapusan tusuk tulang ini levelnya itu lebih sulit dari pembuatan hapusan darah tepi biasa. Karena pengambilan darahnya yang lebih susah gitu. Jadi tidak mungkin untuk diulang lagi ketika membuat tidak berhasil, nggak mungkin nanti coba lagi ambil tusuk tulang lagi, kan nggak mungkin, kasihan pasiennya. Jadi diharapkan mahasiswa ketika di kampus itu sudah mahir. Nah, namun karena keterbatasan sampel ini, biasanya tuh Pak Bejo, kan dulunya Pak Bejo yang bawa tuh. Seringnya Pak Bejo tuh ketika membawa itu hampir selalu kurang. Jadi walaupun misalkan Pak Bejo membawakan 4 tabung, kemudian dengan jumlah mahasiswa yang sangat banyak kelompoknya gitu ya, itu mengakibatkan mungkin yang kelompok pertama akan bisa terakomodir seluruh siswa. Nah, untuk yang kelompok selanjutnya, kelompok B, kelompok C, ataupun kelompok A masih aman. Nah, kelompok selanjutnya itu akan tidak punya kesempatan untuk praktik karena biasanya sudah habis. Jadi tusuk tulang ini yang penting itu adalah fragmen di dalam darah. Di dalam tusuk tulang itu ada seperti butiran gitu, ada butiran yang lunak gitu yang membedakan dengan darah. Nah, selanjutnya selain kurang, juga ternyata kualitas sampel dari rumah sakit itu tidak bagus, tidak baik. Karena umumnya sampel yang dibawakan dari rumah sakit itu adalah sampel yang sudah disimpan, ibaratnya adalah sisa atau cadangan dari pasien yang sudah tidak terpakai lagi di rumah sakit, yang sudah disimpan di kulkas dalam waktu yang cukup lama, dan otomatis proses penyimpanan itu membuat kualitas dari tusuk tulang asli itu ketika dibawa ke kampus akan menurun kualitasnya. Ditandai dengan biasanya bahwa itu sudah lisis, sudah konsistensinya sudah lebih cair dan gitu. Dan yang terpenting fragmen yang saya sebutkan tadi, fragmen tusuk tulang asli itu ketika sudah disimpan itu akan menggumpal dan rusak gitu. Jadi mengakibatkan mahasiswa saat akan praktikum itu frekuensi untuk praktiknya jadi berkurang. Nggak bisa kayak dia mengulang-ulang nyoba lagi sampai akhir itu nggak bisa waktu itu karena keterbatasan sampel asli gitu. Kemudian juga selain sulit dilakukan, tentang etis ini saya kemarin mencoba untuk penelitian ini, saya mencoba memperoleh dari rumah sakit Purisula. Itu ternyata rumit prosesnya, harus mengurus medical trace dan macam-macam, karena ya memang benar ini kan sampel pasien ya, jadi harus mengurus itu. Dan karena ribetnya itu saya nggak jadi ke situ karena ribet. Kemudian saya minta tolong Injas, anggota saya itu mencarikan di rumah sakit Mawardi. Alhamdulillah untuk kontrol penelitian ini saya mendapatkan sampel dari RS Mawardi Solo dan tidak melalui proses etis yang rumit gitu. Kalau tinggal
diminta dan dikirim gitu dari Solo, alhamdulillah bisa dapat. Selain itu juga mahal, ternyata harga dari susu tulang itu 10.600.000 di website main ini, harganya sangat tinggi. Jadi bayangkan kalau setiap praktikum harus beli susu tulang asli kan bisa pengeluarannya sangat banyak untuk dikali nggak akan dikasih juga betul-betul karena harganya yang tinggi ini. Alhamdulillah waktu dulu masih bisa dibawakan Pak Ujo, Pak Ujo mungkin nggak sama ini ya kalau Pak Ujo yang bawakan. Ya karena sekarang Pak Ujo udah pernah, kami berinisiatif membuat ini alternatif bahan yang mudah dapat, kemudian murah dan lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena darah yang dipakai adalah darah orang sehat, darah dari mahasiswa asli, mahasiswa sendiri, dan nanti untuk dibuatnya dikombinasikan dengan sorghum gelatin seperti itu. Ya, tujuan dari karya inovasi ini untuk menghasilkan bahan yang menyerupai susu tulang asli, dan saya batasi di sini secara makroskopis. Jadi belum mampu sampai ke mikroskopis, memang belum mampu. Kemudian sehingga dapat digunakan sebagai bahan praktikum pembuatan hapusan susu tulang, metode spread dan sekos. Nah, caranya adalah seperti ini. Tahapannya, saya pertama adalah prosesnya alurnya pembuatan purwarupa susu tulang buatan ini. Kemudian selanjutnya saya membuat hapusan spread dan sekosnya menggunakan purwarupa itu bahan buatan, maksudnya purwarupa susu tulang buatan. Kemudian saya mencari sampel susu tulang asli itu dari rumah sakit ORD itu, dan saya buat juga hapusannya sebagai kontrol. Selanjutnya saya dokumentasi, cara dokumentasinya saya seperti ini, saya scan gitu. Selanjutnya saya analisis kemiripan hapusan spread dan sekosnya secara makroskopis. Ini beberapa dokumentasinya yang sudah saya lakukan bersama teman saya Angels, ini dari laporan dari Unku bersama dia Kudus. Saya yang membuat purwarupanya, dia yang membuat yang aslinya. Di kerjasamanya seperti itu, kolaborasinya. Nah, ini videonya sebenarnya hanya ini, sederhana ini. Purwarupanya itu seperti ini. Jadi darah, mungkin yang ngajar di apa sudah Pak Udin sudah yang ngerti, dan yang lainnya mungkin sudah tahu. Caranya darah DDA kita taburkan aja dengan serbuk gelatin kayak gitu. Butiran itu. Ya ini salah ya itu ya. Ini buru-buru kemarin. Dokumentasi lama juga. Nah, ini tampilannya, hasilnya itu mirip dengan susu tulang, meniru hampir mirip serupa dengan susu tulang asli, di mana ada butiran kalau seperti fragmen, dan itu bisa digunakan untuk pembuatan hapusan susu tulang. Ya, ini ilustrasinya. Darah dibereskan, kemudian ditaburi, kemudian dicampur-campur, kemudian didiamkan dulu nih, sebelum didiamkan dulu supaya fragmen butiran susu butiran gelatinnya itu melunak. Biar lunak dulu sekitar 30-40 menit lah, baru bisa dipakai untuk membuat hapusan susu tulang, baik cara spread maupun cara skos. Mungkin ada yang tanya tentang ini, kenapa kok ditaburkan itu? Mungkin ada yang tanya kenapa nggak dicampurkan ke darahnya gitu. Nah, sebelumnya kami sudah mencoba, kami kami masukkan butir gelatin ini, serbuk gelatin ini langsung ke tabungnya. Awalnya kami sudah mencoba itu. Ternyata darahnya jadi beku malah, jadi nggak bisa dilipat gitu, jadi nggak bisa disedot. Nah, jadi selanjutnya saya mencoba ini aja cara yang ditaburkan aja, karena kalau ditaburkan tidak membuat darah DDA aslinya
menggumpal gitu. Jadi kalau nanti habis, mahasiswa habis tinggal neteskan ulang lagi, neteskan darah lagi ke objek gas lagi, terus ditambahin lagi dengan serbuk gelatinya seperti ini. Prosesnya sama ya Mas, itu yang di Remaret itu enggak kalau ditampungkan. Enggak, kalau itu bukan butangan ini. Jadi dia tidak larut ke dalam darah kalau di objek gas seperti bukan, tapi kalau dimasukkan ke tabung dia seperti larut dan kan sifatnya gelas itu kayak agar-agar gitu, kayak gel, jadi dia akan membuat seperti media lah, jadi kayak agar-agar, jadi nggak bisa stop. Tapi kalau caranya ditaburkan jadi tidak beku lagi. Penilaiannya hanya makroskopis ya? Makroskopis saja ya, ini dibatasi karena ini perda pertama ya, belum, dan tujuannya hanya untuk pembuatan amusan sun tulang, bukan untuk sampai pengamatan, jadi hanya untuk latihan saja membuat amusan, jadi dibatasi hanya sampai hanya di makroskopis saja. Ya, ya betul, ya akan ketemu apa fragmennya itu nggak akan terwarnai, keseluruhannya terwarnai, ya itu terbatasannya sampai itu. Ya ternyata ini adalah contoh hasil amusan susu tulang berbentuk spread dan sekos yang dibuat dari susu tulang asli. Itu kriteria amusan susu tulang yang berhasil yang jadi itu fragmen bisa terdorong di ekor, jadi membentuk zona trail di belakangnya, dan pada yang sekos fragmen itu bisa ditekan agar pecah gitu dan membentuk zona core namanya. Ya, pada gelatin ternyata bisa dilakukan juga dan hasilnya mirip dan sensasinya pun sama, sensasi saat membuat amusannya tuh serupa dengan susu tulang asli. Ya, ini hasil percobaan kami. Jadi ini yang spread asli dan spread buatan yang dari gelatin, ini yang dari susu tulang asli. Ternyata mampu membentuk yang kami harapkan, yaitu seperti kontrol di mana butiran gelatin yang serupa fragmen susu tulang ini mampu terdorong hingga ke ekor seperti itu. Hasilnya mirip secara makroskopis ya, jadi belum bukan mikroskopis. Begitu juga dengan yang sekos ini. Ketika ditekan tuh gelatin bisa pecah dan bisa digeser dengan mudah dengan sensasi membuat amusan yang mirip dengan membuat susu tulang asli. Kelebihannya apa? Kelebihannya ketika kita menggunakan serbuk gelatin, kita bisa mendapatkan butiran atau serupa fragmen ini yang banyak gitu. Jadi mahasiswa tidak khawatir lagi. Dulunya, aduh kok fragmennya udah habis Pak gitu. Ini gimana nih kalau fragmen habis, kalau waktu pakai susu tulang asli itu ketika fragmen habis ini sudah asli ya. Ini hanya beberapa, ini nggak terlalu kelihatan, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6, misalnya 6. Kalau pakai gelatin kita bisa mendapatkan banyak, karena kan serbuk gelatin ada banyak, tidak terbatas kan. Tapi kalau yang asli itu terbatas. Ketika membuat amusan baru coba beberapa kali, mungkin biasanya mahasiswa tuh nggak sekali jadi gitu. Saat praktikum mereka butuh jam terbang, butuh pemulangan beberapa kali hingga mereka bisa membuat amusan seperti itu. Ternyata lumayan sulit juga. Ya, ketika pakai susu tulang asli mereka tidak kesempatan untuk mengulang dan tidak jadi mahir lah, jadi tidak bisa kompeten gitu dalam membuat amusan ini, karena kriteria penilaiannya adalah kalau spread itu harus bisa terdorong di ekor gitu. Kelebihannya itu kita bisa memperbanyak rupa ini diulang-ulang terus mahasiswa sampai mahasiswa mahir itu aman gitu. Seperti itu. Nah ini juga hasilnya saya mencoba
10 lapisan spread dengan yang keluar rupa gelatin dan spread yang asli 10, kemudian yang squash buatan 10 dan yang squash asli 10 juga. Dan tampilannya pun hampir semuanya mirip semua di sini. Jadi kalau melihat secara makroskopis itu sama semuanya. Ini yang membuat potensi dari purwarpa ini bisa digunakan untuk praktikum pembuatan hapusan sempurna karena kemiripan hasil ini. Ini kelebihannya aja ya. Tampilan yang makroskopis yang mirip, kemudian dapat diperbanyak sesuai kebutuhan. Nah, tapi ternyata masih ada kekurangan, keterbatasan, masih terbatas, hanya mampu meniru tampilan dalam skala makroskopis saja. Kemudian keluar rupa ini hanya untuk pelatihan buat usaha saja dan belum bisa secara mikroskopis dan belum bisa juga dilakukan pengecatan seperti itu. Nah, kesimpulan dari berita ini adalah usaha dari sebuah pembuatan ini memberi kemiripan secara makroskopis, kemudian bagi mahasiswa memberikan kesempatan praktik yang lebih banyak, meningkatkan keterampilan teknis dan memperkuat kompetensi dalam pembuatan hapusan tulang. Bagi dosen di laboratorium, keluar rupa ini menjadi dasar penelitian lebih lanjut dalam pengembangan simulasi praktikum biomedis, kemudian meningkatkan kualitas praktikum, efisiensi operasional, inovasi bahan praktik. Mungkin nanti lab lain mungkin juga bisa, dan saya yakin pasti lab lain juga banyak melakukan ini. Ini kebetulan aja saya lolos ini. Lab lain cerita tuh juga banyak yang buat umbel palsu lah, LCS palsu atau apa, muntahan palsu, bahan-bahan medis palsu yang bisa dipakai untuk praktikum. Ternyata banyak sih, sebenarnya banyak ini bukan hal yang di pendidikan mungkin itu hal yang biasa. Beruntung aja saya bisa lolos mungkin, dan juga tidak nyangka sesederhana ini bisa lolos. Kemudian ini tadi sama sampai sini. Ya, jadi hemat biaya tidak lagi tergantung pada hapusan atau aspirat sumber tulang asli yang sulit didapat dan mahal. Jadi semenjak ada inovasi ini, jadi kami jadi tidak tergantung dengan sumber tulang asli. Kemudian bagi institusi mengangkat citra sebagai institusi pendidikan inovatif dan responsif terhadap perkembangan pembelajaran. Saya ada saran juga untuk kedepannya pengembangan komposisi pada sebuah gelatin ini mungkin bisa dikombinasikan dengan bahan biologis asli, misalkan bavikot dari beberapa pasien penyakit hematologi mungkin, kemudian lemak dan vero. Jadi gelatin ini masih belum bisa sepenuhnya meniru komposisi atau struktur dari sumber asli ini, belum bisa. Karena sumber asli itu komposisinya itu seperti kita tahu semua, itu ada sel hematopoietik, kemudian ada lemak, itu ada besi di situ yang membentuk bangunan fragmen ini sehingga bisa diwarnai. Nah, kalau sementara ini yang kami lakukan ini masih belum bisa diwarnai karena strukturnya masih belum sama sepenuhnya. Tapi minimal bisa digunakan untuk praktikum pembuatan hapusan tulang. Nah, di sarannya mungkin kedepannya itu kita bisa mengombinasikan dengan bahan biologis asli. Namun yang perlu dipikirkan adalah bagaimana cara pembuatan dan penyimpanannya. Ini yang masih mungkin tantangan kedepannya dalam pengembangan ini, karena yang namanya bahan biologis itu harus bikin beku gitu ketika membuatnya supaya awet gitu. Jadi gimana caranya serbuk gelatin ini kita kombinasikan dengan bahan biologis asli sehingga awet gitu. Saya juga belum tahu caranya. Mungkin kedepannya pengembangannya bisa dioptimalkan sehingga nantinya bahan gelatin ini